Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 109 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 109 ini Gyoro mengetahui jika Lord Orochi berhasil dikalahkan. Di sisi lain, untuk pertama kalinya King beraksi melawan seekor monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan Gyoro yang sedang menggunakan drone pelacaknya yang seperti kamera pengintai mencari di mana keberadaan Lord Orochi. Seperti yang kita tahu, di pertempuran sebelumnya Gyoro tersudut oleh serangan yang Tatsumaki lancarkan dan dia berteriak meminta Orochi untuk mengalahkan Tatsumaki. Akan tetapi anehnya, saat itu Orochi yang biasanya langsung muncul jika dipanggil, kali ini dia tidak terlihat sama sekali. Beberapa saat setelah itu, drone milik Gyoro sampai di reruntuhan bekas suatu pertempuran, lalu menemukan jasad potongan kepala dari Orochi yang jatuh di dasar reruntuhan. Sontak Gyoro langsung berteriak dan tidak percaya jika sang raja dari asosiasi monster dapat terbunuh. Gyoro bertanya-tanya siapa yang dapat mengalahkan Orochi. Menurut si penasehat asosiasi monster ini, pelaku yang mengalahkan Orochi harusnya masih berada di sekitar area pertempuran. Dia berencana ingin menganalisa kekuatan yang musuh miliki agar bisa melakukan serangan balasan. Lalu dengan drone-nya itu Gyoro langsung terbang mencari si pelaku di sekitar area bekas pertempuran tersebut. Beberapa saat setelah itu, drone milik Gyoro melihat dan menghampiri Saitama dengan wajah tanpa dosanya sedang berjalan menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian. Akan tetapi, dengan cepat si botak langsung menabok drone tersebut. Dan konyolnya, Saitama mengira itu tadi adalah seekor serangga yang tiba-tiba lewat di depannya. Hehehe. Gyoro yang menyadari drone pelacak miliknya dihancurkan langsung terkejut. Dia bertanya-tanya siapa laki-laki botak itu. Seorang pria botak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedangkan Tatsumaki yang menyiksa Gyoro yang sudah semakin sekarat itu bertanya dalam hati. Pria botak yang Gyoro maksud mungkin adalah Super Alloy Dakshan. Gyoro sendiri masih shock dan tidak percaya jika Lord Orochi yang selalu dia andalkan benar-benar tewas. Namun dengan telekinesisnya, Tatsumaki mengangkat tubuh Gyoro yang semakin sekarat itu sambil berkata, "Jika kau pikir kau punya waktu untuk memikirkan yang lainnya." Setelah itu Gyoro berteriak menyerah dan meminta ampunan pada Tatsumaki. Sayangnya pahlawan kelas S peringkat 2 ini sudah naik darah. Si Tatsumaki memarahi Gyoro dan terus menekannya dengan kekuatan telekinesis. Lalu meminta jika ingin meminta maaf. Tatsumaki menyuruh tubuh asli dari Gyoro untuk keluar dan mengatakannya secara langsung. Akan tetapi dengan gigih tubuh Gyoro yang semakin sekarat itu berusaha melancarkan serangan dengan sisa kekuatan yang ada. Dia menggerakkan beberapa bola matanya yang berjatuhan untuk menembakkan tembakan listrik ke arah Tatsumaki. Duar! Bagi Gyoro meski tidak bisa mengalahkan Tatsumaki, setidaknya dia akan membawa pahlawan kelas S itu mati bersamanya. Namun dengan sangat mudah Tatsumaki dapat menangkis serangan tersebut. Sambil berkata-kata, "Itu tadi kekuatan psikis yang elegan dan bernuansa. Siapa yang mengajarimu?" Lalu dengan telekinesisnya Tatsumaki mengeluarkan sebuah jasad dari potongan tubuh Gyoro yang sekarat itu sambil berkata, "Bukankah kau itu temannya Fubuki?" Sedangkan si Gyoro yang keadaannya di ujung tanduk berteriak kesakitan dan meminta Tatsumaki untuk menghentikan serangannya. Fubuki yang menyusuri lorong markas asosiasi monster bersama Bang dan Bom merinding dan merasakan ketakutan akibat kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan ke Gyoro barusan. Bang bertanya kepada Fubuki yang seperti terlihat tidak sehat. Si Fubuki menjawab jika kakaknya sedang berada tidak jauh dari lorong yang mereka masuki sekarang ini. Fubuki menambahkan jika kakaknya sedang bertarung melawan seseorang menggunakan kekuatannya dalam jumlah yang cukup besar.
Bagi Fubuki, sangat jarang kakaknya itu mengeluarkan kekuatannya sampai ke tingkat seperti ini. Sepertinya kekuatannya Fubuki dan Tatsumaki itu terhubung ya guys. Makanya Fubuki bisa merasakan kekuatan kakaknya itu. Oke, lanjut. Bang merasa jika musuh yang dihadapi Tatsumaki pastinya adalah musuh yang kuat. Dalam hati Fubuki menduga jika akan ada monster menakutkan yang menunggu mereka di depan nantinya. Bagi Fubuki, bertarung di level yang kakaknya keluarkan sekarang ini akan sangat berbahaya bagi siapapun yang terlibat. Bang menduga jika kelihatannya bukan cuma Garo saja yang harus diwaspadai. Dengan kejadian yang terjadi sekarang ini, Fubuki merasa tidak yakin jika King akan baik-baik saja nantinya. Namun Bom tidak sependapat dengan Fubuki dan menjawab jika hal itu bukanlah masalah besar bagi King. Karena rumor yang dia dengar mengatakan bahwa pahlawan King itu amat sangatlah kuat. Hehehe. Setelah itu Fubuki, Bang, dan Bom melanjutkan perjalanannya menyusuri lorong markas asosiasi monster. Ngomong-ngomong, emang sekarang King berada di mana? Bukannya dia masuk ke markas asosiasi monster bareng sama Fubuki, Bang, dan Bom juga? Ternyata King berjalan menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian guys. Sambil mengeluarkan degupan suara King engine-nya, King teringat perkataan dari Fubuki bersama yang lainnya sebelum masuk ke dalam markas asosiasi monster. Mengingat markas asosiasi monster itu luas, akan lebih baik jika keempat pahlawan itu berpencar menjadi dua kelompok. Dan itulah yang King pikirkan dari awal. Dan 4 orang jika dibagi menjadi dua kelompok, harusnya satu kelompok terdiri dari 2 orang. Akan tetapi di kenyataannya King malah berjalan sendirian. Hehehe. Sambil mengeluarkan King engine-nya, King berjalan menyusuri lorong markas asosiasi monster. King berusaha menenangkan diri dengan cara menahan diri sampai semua monster musnah oleh para pahlawan lain. Dan caranya cukup dengan menahan nafas lalu menghilangkan keberadaan dan bersatu dengan kehampaan. Hehehe. Sepertinya King sudah benar-benar ketakutan ya guys. Sambil berjalan dan menutup mata, King membayangkan jika dirinya adalah mikroba yang tidak bergerak, sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya dan dia tidak bisa mengganggu orang lain. Hehehe. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Sontak King langsung terkejut dan merinding ketakutan. Lalu dia menoleh ke belakang. Ternyata seseorang yang memanggilnya itu adalah bocah yang disandra oleh asosiasi monster, yaitu Waganma. Akan tetapi bukannya bersyukur bisa menemukan Sandra, King malah kebingungan kenapa dia yang berhasil duluan menemukan bocah tersebut. Waganma berteriak dan berkata jika dia sangat takut. Dia bercerita kepada King kalau barusan dia berusaha meloloskan diri dan berlarian ke sana kemari karena ada monster yang mengejarnya. Lalu Waganma meminta King untuk menghabisi monster tersebut. Karena sudah bertemu dengan King, Waganma merasa tenang. Dia meminta King untuk menggendongnya dan diantarkan menuju pintu keluar. Akan tetapi King tetap berdiri tegap sambil mengucapkan kata tidak yang terbata-bata. Si Waganma bingung dengan respon yang King keluarkan. Dia mencoba mendekati King dan berusaha memeluknya. Tapi tiba-tiba King engine milik King berdegup semakin kencang, membuat aura di sekitarnya seperti diselimuti kengerian dan ketakutan yang sangat besar. Si Waganma mulai panik dan kebingungan. Dia bertanya-tanya kenapa King malah pasang kuda-kuda seperti mau bertarung, padahal dia cuma anak kecil. King menjawab jika sebaiknya Waganma menyerah saja dan lebih baik menjauh dari King lalu mencari pahlawan lainnya. Dengan tatapan tajam yang penuh ketakutan diiringi King engine-nya, King berkata jika selucu atau semanis apapun sikap yang Waganma tunjukkan tetap percuma saja jika di hadapannya. King meminta Waganma untuk tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari King karena dia akan kecewa nantinya. Namun salah paham pun terjadi. Si Waganma sekarang malah ganti yang ketakutan guys. Dan ternyata dia adalah jelmaan dari seekor monster yang dapat merubah wujudnya menjadi seorang manusia. Si monster tidak menyangka jika pahlawan satu ini dapat mengetahui identitasnya dengan sekali lihat. Padahal menurut si monster transformasinya ini sudah sangat sempurna. Hehehe. Sambil melihat King yang berdiri tegap tidak bergerak,
monster yang menyamar menjadi Waganma itu semakin ketakutan melihat dan mendengar King Engine yang King keluarkan. Seperti tekanan yang amat sangat berat dirasakan oleh si monster. Saking ketakutannya, si monster bernafas terlalu cepat sampai dia kesulitan mempertahankan transformasinya menjadi manusia. Semakin lama, si monster semakin ketakutan dan kekuatannya menjadi semakin tidak stabil, membuat penampilannya kembali ke wujud asli. Dan akhirnya si monster malah mati ketakutan dengan tubuh yang meleleh seperti cairan es. King yang melihat kejadian itu di depan mata semakin takut. Saking takutnya dia sama sekali tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Lucunya King malah bingung sendiri. Barusan apa yang terjadi? Bisa-bisanya bocah yang disandra berubah menjadi monster dan malah mati seketika. Sambil mengeluarkan King Engine-nya yang terus berdegup kencang, King berpikir untuk segera menemukan Saitama agar posisinya bisa segera aman. Hehehe. Secara mengejutkan, untuk pertama kalinya King dapat membunuh seekor monster ya guys. Ya walaupun membunuhnya dengan cara tanpa menyentuh dan cuma menakut-nakuti saja. Hehehe. Bagaimana kelanjutan aksi dari pahlawan kelas S peringkat 7 kita satu ini? Apakah dia akan memperlihatkan aksi kocaknya lagi nantinya? Sayangnya Shin Manga One Punch Man chapter 109 telah berakhir. Oke guys, tadi itu review manga One Punch Man chapter 109 yang ending scene-nya memperlihatkan King yang untuk pertama kalinya berhasil membunuh seekor monster. Bahkan membunuhnya tanpa menyentuh monster tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.